Batam tanggal 11 September. Itu di kantor BP Batam yang mengakibatkan anggota kami ada lebih 26 orang itu yang mengalami, ya tadi disampaikan ada seorang dari pejabat dari BP Batam sampai patah di tulang pipi ini, leher ya, itu juga karena lemparan batu sebagainya. Dan pada saat kejadian pertama mereka itu sudah mempersiapkan dengan bongkahan batu, kemudian ketapel, kemudian sudah ada menggunakan senjata tajam dan juga ada bom molotov. Itu yang dilempar. Ya, itu dasar dari itu kita terunsur terpenuhi yang di 8 orang itu dari 12 ya. 12 sampai 15 bisa diamankan 8 orang unsurnya terpenuhi. Dan kejadian kedua itu dari 50 orang sekian yang terpenuhi ada sekitar 34 awalnya. Kemudian kita kejar lagi pelaku adalah 35 ditambah 1. Jadi dari yang kejadian tersebut sebagian besar masyarakat Lempang itu hanya 6 tidak sampai 6 orang gitu. Yang lain adalah dari luar. Nah ini yang saya katakan tadi, mereka itu sangat menyesal. Mereka itu terbakar daripada berita-berita hoax yang menyebar di dunia maya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Jumat 29 September 2023 kami dari UI Watch setelah kemarin kita seharian kita mengunjungi Rempang dan bertemu dengan berbagai masyarakat dari ibu-ibu, anak-anak dan sebagainya, dan bapak-bapak juga, maka pada hari ini kami alhamdulillah bisa menghadap ke Mapolda Kepri. Tadi kami sudah ngobrol banyak dengan Pak Wakapolda karena Pak Kapolda hari ini kebetulan sedang ke Mabes Polri di Jakarta, sehingga kami ditemui oleh Pak Wakapolda yang didampingi juga oleh Humas dan Intel. Nah hari ini luar biasa ya, kita dari UI Watch bersedia diterima oleh Pak Panda, Pak Kombes Panda ini luar biasa nih beliau nih. Beliau ini selain di Riau ternyata juga mantan abang Jakarta, jadi ganteng banget itu. Assalamualaikum Pak Panda. Assalamualaikum. Gimana Pak? Ya gimana? Waduh, saya Pak Pandra nih jadi minder saya, orang ganteng. Gini Bang, jadi kita kemarin kan sudah seharian ke Rempang. Hari ini kami berhasil alhamdulillah diterima oleh Pak Wakapolda. Intinya adalah kita ini sebagai alumni UI yang memonitor, yang melihat situasi negara. Gini Bang, kita kan kemarin sudah ke Rempang nih, sudah ketemu sama warga. Nah hari ini kita sudah ketemu di sini di Mabes, di Mapolda Kepri, dan alhamdulillah kita sudah ngobrol banyak. Nah sekarang biar teman-teman UI semua juga tahu dan warga masyarakat semua di Indonesia nih, karena kami juga sebarkan ke teman-teman se-Indonesia. Ingin tahu secara jelas agar kita mendapatkan informasi dari dua sisi yang seimbang. Sebenarnya apa sih yang terjadi di Rempang ini khususnya? Kenapa? Karena berbagai informasi ini kami mendapatkan berita yang macam-macam. Ya, termasuk kemarin kita di medsos ada berita katanya sampai ada warga yang meninggal. Ternyata kemarin kami ke Rempang mereka bilang nggak ada Pak yang meninggal, bohong itu. Nah, silakan Bang, Abang bisa lebih jelas Bang Pandra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru atau Bang Heru di senior saya. Karena misalnya perkenalkan saya Kombes Pol Zahwani Pandra Arsad, SMSI, saya selaku Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Riau yang memang baru 2 bulan inilah saya bertugas di negeri Segantang Lada. Sebutannya kalau di Kepulauan Riau itu negeri Segantang Lada. Jadi, sebelumnya mana Pak? Ya? Sebelumnya saya tugas di Polda Lampung. Hampir 4 tahun setengah saya di sana. Dan itu banyak ya peristiwa-peristiwa terjadi dari mulai Bima, TikTok dan sebagainya. Dan saya adalah juga alumni dari ILUNI, alumni Universitas Indonesia. Itu adalah dari S2 Kajian Ilmu Kepolisian. Jadi orang sendiri. Jadi saya mengerti apa yang dimaksud dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama adalah bagaimana tugas belajar dan mengajar dalam kegiatan perkuliahan. Yang kedua adalah penelitian dan pengembangan. Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Ini salah satu wujud daripada ILUNI, pengabdian kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Kasus Rempang ini menjadi buah bibir daripada
pembicaraan ya, baik di Mana-mana. internal dan semuanya nih. Intinya sekarang ini adalah Rempang ini adalah merupakan salah satu proyek strategi nasional yang mana pemerintah merencanakan untuk Rempang adalah dalam rencana strategi ke depan adalah untuk lebih baik daripada sekarang. Intinya seperti itu. Pemerintah sudah mencanangkan proyek strategi nasional itu dan mana ini sudah selaras dengan kemajuan ataupun juga selaras dengan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 terus melaju untuk Indonesia yang lebih maju. Amin. Nah, ini yang direncanakan pemerintah dan memang pemerintah ini bertujuan intinya ya untuk mesejahterakan sekarang ini tingkat taraf hidup masyarakat yang sekarang ini ada akan lebih baik. Itu harapannya. Namun di dalam pelaksanaannya ini mungkin ya sebagaimana Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo menyampaikan bahwa kurangnya pola komunikasi sebenarnya itu intinya. Jadi pada saat akan dilakukan penertiban, jadi sebenarnya pada saat tanggal 7 September 2023 itu adalah sebagaimana disampaikan kemarin, Polri itu akan menertibkan ya karena Barelang ini adalah 3 pulau yaitu Pulau Batam, Rempang dan Galang. Jembatan yang menghubungkan ini adalah urat nadi pemerintahan dan urat nadi ekonomi, sosial dan budaya. Ya, kemarin saya ada 6 jembatan, Bang ya. Iya, jembatan 1 sampai 6. Jadi menggabungkan 3 pulau, Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang. Perlu saya sampaikan kesempatan ini, Provinsi Kepulauan Riau ini adalah destinasi pariwisata. Yes. Dan ini adalah nomor 3 atau 4 bersaing gitu setelah Bali, kemudian setelah DKI Jakarta dan ya ini Kepulauan Riau. Terutama ya salah satu ini saya mendapatkan data dari salah satu destinasi 5 besar lah ya, dari Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, disampaikan dari Bapak Kepala Dinas sampaikan seperti itu. Jadi memang Rempang atau wilayah Batam atau Kepulauan Riau ini sering dipakai untuk leisure. Yes. Ataupun orang berwisata dan sebagainya. Termasuk di Pulau Galang karena Pulau Galang ini adalah pulau yang menjadikan destinasi sejarah bahwa Indonesia turut aktif dalam politik bebas aktif, yaitu adalah menampung pengungsi Vietnam yang tahun 68 bergolak sampai dan Kamboja kalau nggak salah ya. Pengungsi Vietnam saja. Vietnam dan Kamboja pokoknya perang dengan perang saudara yang terjadi. Nah, ini yang ditampung. Jadi banyak turis yang akan berkunjung ke Pulau Galang. Nah, peristiwa itu yang disampaikan tadi sempat terhambat karena adanya sebagian masyarakat yang menolak untuk dilakukan suatu relokasi, awalnya begitu. Jadi dibuatlah posko tersebut dan itu menghambat. Kehadiran Polri di situ bagaimana menertibkan jangan sampai jadi terhambat. Intinya itu pada saat tanggal 7 ya. Dari mulai tahapan-tahapan itu dilakukan dari mulai Perkap 1 2009 penggunaan kekuatan kepolisian itu dari mulai kehadiran Polri, yang kedua dengan suara, kemudian 3 menggunakan tangan kosong lunak, tangan kosong keras, dan kelima itu adalah menggunakan alat-alat kepolisian ya semacam tameng, kemudian ya water cannon, dan terakhir gas air mata, tidak menggunakan senjata. Jadi intinya bagaimana menertibkan karena ada 17 barikade yang dibuat oleh masyarakat setempat. Dari mulai dia membakar ban, menggerakkan masyarakat, yang kedua juga membakar ban, menggerakkan masyarakat, kemudian juga adanya ranting-ranting kayu yang dihalang, kemudian juga ada kontainer. Jadi kami tuh membuka itu, blokade itu intinya. Karena itu kan adalah urat nadi perekonomian, sosial, budaya. Jalan umum tuh, jalan umum. Nah, itu yang terhambat. Jadi sebagian daripada masyarakat yang menolak ini, dia membuat posko supaya orang tidak akan masuk. Nah, seperti itu. Pada saat itu pemerintah dalam hal ini dari Wali Kota Madya Batam dan juga dari BP Batam, Badan Pengusahaan Otorita Batam itu akan melakukan sosialisasi ataupun juga mengecek. Nah, itu sempat ada sweeping yang dilakukan. Nah, itulah tujuan itu menertibkan. Tetapi ekses dari itu semua, tugas Polri itu adalah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sebagaimana Tribrata dan Catur Prasetya. Itu yang harus melekat di hati setiap anggota Polri. Namun mungkin dalam hal ini, anggota Polri kami ada yang dirasakan oleh masyarakat terdampak daripada gas air mata, kami mohon dibukakan pintu maaf. Karena sebagai manusia tidaklah sempurna, anggota Polri juga adalah bagian dari masyarakat. Ya, itu yang terjadi sebenarnya. Jadi pasca kejadian itu beberapa orang sudah kita amankan ya. Kita amankan itu lebih dari 50 awalnya. 50 lebih yang kita amankan. Sampai sekarang? Enggak, ini di awalnya. Oh, di awalnya. Di awalnya ya. Jadi karena unsur-unsur ini terpenuhi, unsur-unsur pidana, itu kita lakukan penahan di awal pertama adalah 8 orang. Kemudian ada lagi kejadian maksud kami bukan kerusuhan, adanya aksi penyampaian unjuk rasa di BP Batam tanggal 11 September
Itu di kantor BP Batam yang mengakibatkan anggota kami ada lebih 26 orang itu yang mengalami, ya tadi disampaikan ada seorang dari pejabat dari BP Batam sampai patah di tulang pipi ini, leher ya, itu juga karena lemparan batu sebagainya. Dan pada saat kejadian pertama mereka itu sudah mempersiapkan dengan bongkahan batu, kemudian ketapel, kemudian sudah ada menggunakan senjata tajam dan juga ada bom molotov. Itu yang dilempar. Ya, itu dasar dari itu kita terunsur terpenuhi yang di 8 orang itu dari 12 ya. 12 sampai 15 bisa diamankan 8 orang unsurnya terpenuhi. Dan kejadian kedua itu dari 50 orang sekian yang terpenuhi ada sekitar 34 awalnya. Kemudian kita kejar lagi pelaku adalah 35 ditambah 1. Jadi dari yang kejadian tersebut sebagian besar masyarakat Lempang itu hanya 6 tidak sampai 6 orang gitu. Yang lain? Yang lain adalah dari luar. Wow. Nah ini yang saya katakan tadi, mereka itu sangat menyesal. Mereka itu terbakar daripada berita-berita hoax yang menyebar di dunia maya ini. Yang sekarang ini merasuki pikiran-pikiran mereka, yang mereka itu dengan ada yang sampai mereka itu pada saat bergerak itu hanya dibekali uang 20.000 dan dikasih uang nasi bungkus, mereka bergerak. Dan disitulah mereka panjang lagi. Nah itulah seperti katakan tadi, mereka sampai memecahkan batu, kemudian mematahkan pagar dan sebagainya. Tapi sekali lagi tujuan kami sebagaimana tujuan Polri di sebagai Tribrata dan Catur Prasetya itulah hukum kami. Artinya sumpah kami. Ya, artinya kami polisi Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Terus ada lagi, kita adalah Catur Prasetya. Sebagai insan Bayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa, dan negara untuk satu, meniadakan segala bentuk gangguan keamanan. Yang kedua adalah menjaga keselamatan jiwa, raga, harta benda, dan hak asasi manusia. Yang ketiga adalah menjamin kepastian berdasarkan hukum. Yang keempat adalah memelihara perasaan. Wah, ini mantap nih kalau promo ke Mabes pantas nih. Maaf. Jadi itu Pak, kira-kira gitu Pak Heru kita lakukan. Dan memang betul apa adanya yang saya sampaikan di sini, adanya pola komunikasi yang kurang sampai kepada masyarakat. Karena menganggap bahwa selama ini memang betul di wilayah Batam ini, karena memang banyak bangunan-bangunan rumah liar yang ditertibkan, yang akhirnya mereka tidak akan mendapatkan suatu penggantian dan sebagainya. Tetapi kalau di Rempang ini tidak. Pemerintah sudah menyiapkan suatu fasilitas umum, fasilitas sosial. Mereka disiapkan rumah yang sebesar seluas 500 meter, kemudian dibuatkan bangunan tipe 45 dengan nilai harga 120 juta. Sebentar, interupsi. Selama dibangun tuh masyarakat terus tinggal di mana? Nah, ini yang sudah disiapkan. Mereka sudah dipersiapkan. Ada 2 jaminan. Yang pertama disiapkan rumah susun, atau mereka akan diberikan suatu jaminan, silakan mau mengontrak dan sebagainya. Dengan jaminan 1 orang diberikan tanggungan setiap bulan itu 1,2 juta per jiwa. Per jiwa. Bukan per keluarga ya? Bukan per keluarga. Berapa orang yang ada di sana silakan dikali 1,2 dan dikasih biaya hidup untuk itu selama pembangunan itu berlangsung. Silakan mau dipilih. Nah itu kira-kira. Ya, jadi saya mohon maaf nih. Ini kan sekarang ini kan orang kan rumornya kan gitu. Iya kita dikasih fasilitas, tapi ini kan bentar lagi pemerintah ganti nih. Kira-kira apa lanjutnya nih? Nah ini yang menjadi rumor. Silakan Pak. Ya, baik. Jadi ini namanya program pemerintah. Tentu pemerintah itu akan berpikir, akan tidak hanya pasti akan mengawali, menyertai dan mengakhiri. Nah ini adalah kebijakan pemerintah. Kan ini ibaratnya kita sudah era keterbukaan informasi publik loh. Ya. Kepercayaan publik ini ada kepercayaan pemerintah, apalagi negara hadir. Nah, ini sebagai anggota Polri tentunya harus menjamin, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu saja tugas kami. Tidak ada namanya punya kepentingan dan sebagainya, tidak. Siapa yang berbuat, siapa yang bertanggung jawab. Seperti sekarang, adanya penyebaran berita-berita hoax. Padahal di Rempang saat ini sudah damai-damai saja. Ya. Masyarakat sudah beraktivitas. Kami saksikan kemarin, kita lihat sendiri. Tapi berita hoax itu sangat banyak. Masih ada hari ini ya? Nah, sampai ada, apalagi sampai ada tokoh-tokoh informal kita yang dikatakan diperiksa dan lain sebagainya. Ini kan membuat kegaduhan. Kasihan. Masyarakat Rempang ini sedang damai-damainya mereka beraktivitas seperti biasa, janganlah lagi, kasihan mereka. Berikan pandangan-pandangan yang jelas, dan sebagian masyarakat ini perlu informasi, dan itu yang mungkin kurang sampai kepada mereka. Selama ini mereka hanya terputus, mata rantai informasi itu hanya mungkin sampai di level
atas sampai di tengah, tapi di bawah kurang pandangan itu. Mungkin kita bisa merasakan berempati apabila ingin meninggalkan suatu lokasi wilayah yang dari kita sedang di dulu kala, apakah jaminan itu bisa dipastikan? Ya inilah nanti bagaimana, apalagi sampai 3 menteri yang sudah dihadirkan pada saat kemarin. 3 aja, siapa ya? Adalah Menteri Investasi Republik Indonesia atau Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia, kemudian Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang terakhir adalah Menteri Agraria Bapak Hadi Cahyanto. Ya, itu semua sebatas stakeholder langsung berhadapan dengan masyarakat. Artinya pemerintah serius ya? Pemerintah serius, bahkan masyarakat tempatan atau masyarakat setempat yang disebut dengan kelompok masyarakat kerabatan, masyarakat adat tempatan. Bapak Gerisman sudah berkomunikasi dengan Bapak Bahlil Lahadalia. Langsung? Ya, bahkan beliau juga memesankan kepada tokoh masyarakat ya ataupun juga seluruh warga masyarakat yang berempati dan bersimpati terhadap Rempang, terutama dari masyarakat Melayu. Beliau mengucapkan terima kasih, tapi jangan sampai lagi menyebarkan berita-berita hoax. Itu disampaikan beliau. Dan beliau sendiri akan nantinya memberikan informasi kepada masyarakat tempatan. Jadi tidak lagi, dan kehadiran Polri di sana pasca kejadian itu kita membentuk posko-posko bantuan kesehatan dan bantuan sosial. Posko kesehatan itu kita membentuk namanya post trauma healing, yang kita sebut di dalam istilah psikologi adalah PTSD, post trauma social disorder. Mantap. Nah, seperti itulah kita rasakan. Luar biasa. Jadi teman-teman semua, kita sudah mendengarkan ya. Jadi kami dari UIWAS berusaha sekali lagi untuk mencari informasi dari 2 sisi. Jangan sampai nanti kami dikatakan sebagai pihak yang tidak adil atau tidak berimbang. Jadi dengan informasi ini mudah-mudahan teman-teman semua yang menyaksikan ini bisa mengambil kesimpulan sendiri. Ya, tapi yang pasti tadi kami sebagai alumni kemarin sudah lihat sendiri bahwa ternyata dari masyarakat sendiri jelas-jelas menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa yang meninggal. Yeah. Jelas tidak ada. Jadi mohon yang itu di take down, berita yang meninggal itu berarti itu hoax tuh. Ada lagi Bang? Silakan. Ya, saya rasa itu saja. Masyarakat sudah kemarin damai, apalagi dari stakeholder terkait ya. Dalam hal ini Komnas HAM RI sudah turun, dari Ombudsman juga sudah turun, bahkan dari Kompolnas juga sudah turun. Jadi itu menjadikan suatu koreksi, analisa dan evaluasi kita. Tapi tujuan kami Polri sekali lagi bagaimana menciptakan harmonisasi masyarakat. Karena tugas Polri itu selain sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, ada problem solver, barulah ultimum remedium atau penegakan hukum adalah upaya terakhir. Dan itu pun juga harus secara transparan. Ya, apalagi Polri sekarang ini Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo selalu mengedepankan presisi, prediktif, responsif, dan transparansi berkeadilan. Sekali lagi itu yang kami sampaikan. Semoga doa kita dengan doa kita bersama masyarakat Rempang ini damai dan bisa hidup taraf hidup yang lebih baik dengan program pemerintah ini. Ya, kita harus sebagai warga negara yang baik, kita akan melihat bagaimana program pemerintah. Tetapi sekali lagi, aspirasi itu harus disampaikan secara damai, jangan sampai anarkis. Itu yang saya sampaikan. Namanya kita di kehidupan demokrasi seperti itu diatur dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 98, penyampaian aspirasi di muka umum, ya silahkan harus tertib. Tapi kalau ada pelanggaran, kasihan nantinya juga kita. Baik, teman-teman semua, demikianlah tadi penjelasan dan obrolan kita berdua dengan Bang Pandra. Ya, beliau adalah Kabid Humas Polda Kepri dan beliau juga mantan Abang Jakarta. Cie, ganteng kan ya? Oke. Terima kasih. We watch Veritas Probitas Justisia. Ya, sama-sama.